Iya, terima kasih kesaksian pujian dari vokal grup Agape Voice yang berjudul Janji Tuhan. Tuhan memberkati. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini. Tapi sebelum kita masuk dalam doa, mari kita siapkan bacaan kita dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur hati kami, karena Tuhan memperkenankan kami hamba-hambamu yang telah Engkau selamatkan oleh karena berita Injil, yang telah Engkau selamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu biarlah firman itu kami baca dengan renungkan oleh bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan tidak hanya membaca, mendengar, dan melakukannya, tapi kami dimampukan untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan berkati mengenal kasih karunia Tuhan. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan ke dalam Kristus Yesus. Dari Injil ini aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Di minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini, kita masih menikmati anugerah Tuhan, lawatan Tuhan, bahwa Tuhan datang menjumpai saudara-saudara di rumah-rumah, sehingga kita masih menikmati anugerah Tuhan, firman Tuhan, ibadah melalui daring. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat bersama-sama firman Tuhan
dalam pengajaran yang boleh disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tema renungan kita di pagi ini memberitakan Kristus di tengah keberagaman. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya pernah ditanya oleh jemaat, Pak Pendeta, bagaimana situasi tempat Pak Pendeta tinggal saat ini? Apa bedanya yang dulu sama sekarang? Kalau dulu saya tinggal di Western, sekarang saya tinggal di Dreaming Land, ya. Jadi ada 2 tempat saya tinggal. Lalu saya katakan nggak ada bedanya sih, saya bilang. Di sana saya tinggal, ya, di depannya ada orang dari luar wilayah Surabaya. Ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Kediri, ya, ada yang dari Madiun, begitu. Lalu mereka memang umumnya orang Jawa, begitu. Lalu ada di sebelah sana orang Sangir, saya bilang. Lalu kemudian kalau di sini, sekarang saya tinggal di Dreaming Land, ya, di depan saya, ya, orang Wonogiri, ya, ada orang Pekalongan juga, Lamongan juga, ada orang Batak juga, ada orang Tionghoa juga di sana. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, karena baik di Western maupun Dreaming Land saya menjumpai orang-orang dari latar belakang budaya. Ada kelompok-kelompok sosial masyarakat, ada individu-individu yang berbeda, ada istiadat Buddha, dan bahkan terutama agama. Dan yang membedakan sebenarnya satu, yang lain tidak ada. Yang satu membedakan, pastori ini milik kita, yang di sana ngontrak, itu aja yang beda, ya. Nah, tetapi catatannya Bapak Ibu, dimanapun saya tinggal, saya hadir, saya harus menunjukkan identitas saya, ya, dalam membangun relasi, dalam kehadiran saya dengan masyarakat. Karena saya berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, baik strata sosial yang berbeda, agama yang berbeda, ekonomi yang berbeda. Kita berjumpa baik di Western maupun Dreaming Land. Tapi bagaimana situasi kehadiran saya? Dan ketika saya hadir, saya juga membawa status saya, status keagamaan saya. Orang lihat saya sebagai orang Kristen. Lalu kemudian bagaimana sikap orang Kristen? Bagaimana dia hidup, mereka akan lihat. Dan kita menjadi cerminan di tengah masyarakat. Masalah orang-orang di sekitar kita menolak atau menerima kita, itu nomor 2. Tapi yang terpenting, bagaimana kita hidup, kita membawa identitas kita sebagai pribadi yang mengikuti Kristus. Dan saya tidak bisa menutupi, saya seorang pendeta, tidak hanya seorang pengikut Kristus, tapi saya juga seorang pendeta. Ada tanggung jawab yang lebih. Bagaimana harus hadir di tengah masyarakat, bagaimana harus menjadi teladan, bagaimana harus mengambil bagian dalam berbagai hal. Meskipun saya juga tidak bisa untuk terus ambil bagian dalam semua proses karena kesibukan pelayanan. Tapi intinya, bagaimana eksistensi kita hadir sebagai pengikut Kristus dan menunjukkan identitas Kristus yang menjadi hamba. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu yang dialami Paulus. Paulus hadir dalam berbagai pelayanannya. Dia hadir dalam pergumulannya sebagai seorang hamba, pengikut Kristus. Dia seorang hamba yang melayani Kristus. Ketika dia mengatakan dirinya hamba, dia mengatakan kalau boleh, dia menjadi hamba yang paling hina dari semua orang kudus. Ini identitas Paulus, ya. Dia menjadi hamba, tapi dia juga mau mengatakan dirinya sebagai hamba yang paling hina dari semua orang-orang kudus. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8. Dan kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi pertama, Paulus menyampaikan dirinya sebagai hamba Kristus, pelayan-pelayan Kristus. Dan kemudian tidak hanya itu, dia juga memberitakan Kristus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi Bapak Ibu, ada tugas Rasul Paulus. Jadi dia punya tugas untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Padahal dia orang Yahudi tulen, tahu aturan Yahudi, tapi Tuhan mengutus dia untuk memberitakan kepada orang-orang yang non-Yahudi, yang tentu dengan latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, status sosial berbeda, ya, strata sosial, apapun mereka mengalami perbedaan. Dan itulah yang terjadi di Efesus. Paulus menulis surat dari pergumulan di penjara.
bahwa dia menyampaikan identitas dirinya sebagai hamba Kristus. Ya, dia menderita karena Kristus, tetapi dia juga memberitakan Kristus kepada orang-orang yang bukan yang ditugaskan untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Dan itu di situ bukan hanya orang Yunani, ada berbagai latar belakang budaya mereka, suku mereka. Nah, Efesus itu ada keragaman Bapak Ibu, keanekaragaman, baik suku, budaya, agama, strata sosial juga berbeda banyak orang. Ya, di Efesus juga ada kelompok-kelompok sosial masyarakat, ya, yang memegang aturan-aturan tertentu. Dan tidak hanya itu, ada permasalahan juga antar kelompok di sana, antar individu. Nah, Paulus hadir di situ untuk memberikan gambaran. Dia hadir bukan menunjukkan tentang siapa dia dulu, tapi dia menunjukkan tentang siapa dia saat ini. Bahwa dia sebagai hamba Kristus yang siap berproses dengan segala hal kepada orang-orang di Efesus. Efesus itu dulu sebagai salah satu kota yang besar pada zaman Yunani. Dan pada masa Paulus itu menjadi salah satu kota pada zaman Romawi. Dan kalau sekarang, ya, Efesus itu salah satu kota di salah satu provinsi di Turki zaman modern sekarang. Jadi Efesus kota yang punya sejarah luar biasa, ya, punya peranan yang luar biasa. Dan Paulus masuk ke tempat itu. Dia hadir sebagai seorang hamba yang menyampaikan kasih karunia Allah kepada orang-orang yang ada di sana, yang beraneka ragam, yang berbeda suku, budaya, agama. Dia sampaikan itu. Tapi ada satu dasar di hati Paulus. Dia mengasihi semua orang, dan dia rindu semua orang hidup di dalam Kristus. Dia rindu semua orang untuk melihat dan menerima kasih karunia Allah. Dia rindu semua orang untuk mengalami sukacita, hikmat, karunia, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kerinduan Paulus. Sehingga dia tidak hanya bicara dia sebagai hamba yang bergumul, hamba yang menderita, meskipun hamba yang terhina, tetapi dia juga menunjukkan bagaimana kerinduannya. Dan dia menjadi jembatan bagi kasih karunia Allah untuk disampaikan. Dia menjadi penyelenggara kasih karunia Allah di tempat itu. Sehingga banyak orang yang bisa menerima Kristus dan diselamatkan. Ini cara Paulus, Bapak Ibu. Dia punya motivasi batiniahnya, bahwa dia ingin, sekali lagi, motivasi batiniahnya, dia ingin supaya orang-orang yang dia beritakan tentang Kristus mengenal Kristus, hidup sebagai keluarga Allah, dan mereka diselamatkan dalam kasih karunia Allah. Nah, catatan Paulus yang hadir di tengah keragaman itu juga menjadikan kita, memberikan kita tantangan. Saya sebagai seorang pendeta yang hadir di tempat pelayanan saya, hadir di tengah masyarakat, itu tantangan saya. Ya, dan Bapak Ibu juga di rumah, ketika Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu tidak hanya menjadi Kristen di KTP-nya Bapak Ibu. Saya tidak hanya menjadi Kristen ketika saya mau menunjukkan KTP saya, tidak. Ya, saya menjadi hamba Tuhan tidak hanya di gereja, tidak hanya ketika saya khotbah, tapi saya juga hamba Tuhan ketika hadir di masyarakat. Bapak Ibu tidak hanya menjadi orang Kristen ketika Bapak Ibu gereja dan beribadah dan menunjukkan KTP-nya, tapi Bapak Ibu menjadi orang Kristen ketika Bapak Ibu hadir di tengah masyarakat. Artinya bahwa kita harus belajar melihat bahwa ada yang dituntut bagi kita yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama, kita dituntut untuk menjadi pengikut dan hambanya yang benar. Hidup bukan bicara tentang hamba, lalu kemudian kita dengan sikap begini depan orang. No, bukan itu. Tapi menunjukkan sikap hati seorang hamba. Karena begini Bapak Ibu, kalau orang yang begini-gini juga di depan kita, belum tentu juga di belakang dia bagus. Ya. Dan juga tidak harus bahwa kita seperti ini. Hai kamu. Tidak harus. Itu bukan menunjukkan seorang hati hamba. Itu bukan menunjukkan identitas kekristenan kita. Pertanyaannya, Yesus pernah nggak disalib? Waktu dia disalib dia bilang gini, hei kamu, pernah nggak? Setahu saya nggak pernah. Tapi kalau Bapak Ibu ada kitab yang lain dan nonton film yang lain begitu, ya saya nggak tahu. Tapi yang saya imani, Yesus yang disalib, meskipun dia dihina, dicaci maki, dia menjadi hamba
yang taat. Dan bahkan di atas kayu salib dia bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan seorang hamba, meskipun dia yang dihina, dia menunjukkan hati seorang hamba. Bukan pura-pura menjadi hamba, tapi menunjukkan hal-hal yang tidak benar. Menjadi seorang hamba ada menunjukkan identitas dirinya dari hatinya. Dia meletakkan diri di mana dia harus melakukan yang benar, menekankan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa yang dilakukan harus kita lakukan. Yang kedua, kita tidak jadi hamba, tidak hanya jadi hamba, tapi kita yang kedua, kita menjadi jembatan bagi kasih karunia Allah. Orang yang punya hati hamba, dia pasti menjadi jembatan bagi kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu dituntut itu. Saya dan Bapak Ibu dituntut itu. Para pelayan Tuhan dituntut itu juga. Untuk menjadi jembatan bagi kasih karunia Tuhan. Untuk mengasihi mereka. Untuk menunjukkan bahwa ada cinta kasih yang kita bawa kepada mereka. Cinta kasih itu adalah Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu rindu nggak semua orang masuk surga? Semua orang menerima Kristus dan masuk ke dalam kerajaan surga? Kita semua pasti rindu. Tapi bagaimana dengan orang yang membencimu, yang menyakitimu? Apa kita akan tetap menginginkan dia masuk surga? Atau kita akan berpikir, celaka saja kamu? Kalau orang yang punya hati benci, dia tidak akan mampu menunjukkan dirinya memiliki identitas sebagai seorang hamba dan pengikut Kristus. Jangan bilang saya manusia. Kita tahu kita semua masih manusia, masih daging. Tapi justru di situ kelemahan kita. Ketika kita bicara, saya masih manusia. Saya kan manusia. Ketika kita berkata saya kan manusia, maka kamu akan hidup dalam kedaginganmu. Pernah nggak kita berkata saya anak Allah? Saya anak Tuhan. Maka kita akan menunjukkan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga orang yang menyakiti kita, kita tidak balas menyakiti. Justru kita mau mengatakan kepada mereka, aku mengasihimu, aku ingin engkau diselamatkan, aku ingin engkau bertobat, aku ingin engkau menerima Yesus dan hidup di dalam kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Menjadi jembatan, ya, kasih karunia Allah. Dengan menunjukkan, bukan hanya bicara, tapi menunjukkan. Baik saya pelayan firman, pelayan di gereja, diaken penatua, pengurus pelekat unit misioner, tunjukkan itu. Bagaimana sikap kita ketika kita dicaci maki orang? Bagaimana ketika orang menolak kita? Karena ketika kita hadir pun dengan kondisi yang baik dan benar, orang bisa melakukan yang salah terhadap kita. Paulus bagaimana? Dia memberitakan Kristus. Tapi orang-orang yang ada di Yerusalem, Sanhedrin, pergi menuntut supaya dia dipenjara, dan dia dipenjara. Apa Paulus itu dia melakukan penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan? Bukan. Dia hanya memberitakan Injil. Tapi respon Paulus bagaimana ketika dia harus menghadapi proses itu? Di dalam penjara dia mengasihi orang-orang itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mau katakan, coba lihat motivasi Paulus. Dia ingin banyak orang diselamatkan. Dia ingin banyak orang dimenangkan. Dia ingin banyak orang mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Maka dari itu belajar kita sebagai pengikut Kristus, Anda dan saya dituntut untuk menjadi hamba. Hati hamba, hati yang menghamba. Bukan pura-pura, tapi hati yang menghamba, yang benar-benar menunjukkan identitas kita sebagai hamba dengan kerendahan hati. Meskipun dihina, kita tetap hamba di hadapan Tuhan. Dan kita melakukan perkara-perkara bersama Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi jembatan bagi kasih karunia Tuhan. Motivasinya apa? Motivasinya supaya banyak orang Tuhan selamatkan. Dan itu yang harus kita lakukan. Supaya banyak orang menerima Injil. Supaya banyak orang mengalami kasih karunia Allah. Karena kita nggak sadar, saat kita mengumpulkan harta dunia, kita punya sebenarnya yang harus kita kejar. Harta yang kekal, yaitu di sorga. Harta dunia bagaimana? Cari sesuai kebutuhan. Jangan sampai harta itu membuat kita lupa Tuhan. Kita harus mencari kekayaan hikmat sorgawi yang tidak bisa terbeli, yang tidak terperi, yang di sorga. Dan siapa itu? Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, hanya satu jalan kebenaran dan hidup, Yesus Kristus Tuhan.
Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saya mau baca satu ayat untuk Bapak Ibu dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi melalui Yesus Kristus kita masuk berjumpa dengan Allah Bapa dalam kasih karunia-Nya. Bagaimana sikap kita? Mau menghamba, mau menjadi jembatan kasih karunia Allah di tengah kepelbagaian kita, di tengah masyarakat? Buktikan itu. Karena ketika engkau hidup di dalam iman kepada Tuhan, ketika engkau lagi membuktikan segala sesuatu bahwa engkau hamba Tuhan, maka kita akan berproses dalam kehidupan kita kekekalan. Kita akan berani masuk ke tempat di mana Bapa ada karena perkenanan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Buktikan itu, lakukan semua di dalam Tuhan. Tetap sukacita, tetap sehat, dan tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.